Ibu-ibu dan kaum perempuan Komisi Perempuan Ester GKMI Salatiga, kita bersyukur kita boleh bertemu kembali melalui ibadah virtual ini. Kiranya ibadah virtual dalam rangka Paskah menghayati kebangkitan Kristus sungguh-sungguh menolong kita untuk menghayati kehidupan di dalam Kristus dan menjadi berkat di dalam keluarga, di dalam bermasyarakat dan bergereja. Selamat mengikuti ibadah pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Syukur kita naikkan pada Tuhan atas pemeliharaan dan penyertaan-Nya dalam hidup kita hari demi hari. Terlebih dalam menghayati cinta Tuhan yang dinyatakannya melalui karya keselamatan. Kristus yang mati bagi kita membuat kita hidup dan menang. Tuhan telah membuktikan cintanya pada kita. Demikian pun semestinya kita nyatakan cinta kita pada Tuhan dengan menyerahkan hati dan jiwa hanya bagi Dia. Mempercayakan hidup kita hanya pada Kristus saja. Karena Dia sumber pengharapan kita. Karena Dia yang memulihkan hati kita. Karena darah-Nya menyucikan kita. Karena salib-Mu. Hanya Kau Tuhan di hidupku.
kita melanjutkan perayaan Paskah Komisi Perempuan ini, mari saya hantarkan untuk berdoa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas kesempatan di mana kami boleh merayakan kemenangan Tuhan atas maut. Kami mengucap syukur atas Paskah ini yang memberikan pengharapan bagi kami, terlebih penguatan bagi setiap kami kaum perempuan, untuk menjalankan setiap peran dan tugas kami. Tuhan, kami mohon pemeliharaan Tuhan, kami mohon berkat-Mu ya Tuhan dalam ibadah ini dari awal hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Perayaan Paskah mengingatkan betapa Kristus mengasihi kita hingga memberikan nyawanya untuk menebus dosa-dosa kita. Dan yang terutama adalah bahwa Kristus telah mengalahkan maut, bangkit dan menang atas kematian. Mari kita bersorak-sorai dan bersukacita atas kemenangan Juru Selamat kita. Bersama Dia, kita pun akan mampu mengalahkan musuh-musuh kita. Allah bangkit, bersoraklah. Saya undang Bapak berdiri. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan, serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu, Allah rahasia di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umat-Nya dibebaskan. Allah rahasia di tempat kudus-Nya. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan, serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu, Allah rahasia di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umat-Mu dibebaskan. Allah rahasia di tempat kudus-Nya. Sebagai perempuan dengan berbagai peran, entah kita sebagai istri, sebagai ibu, atau sebagai anak, sebagai kakak, atau sebagai adik, dengan berbagai tugas dan tanggung jawab kita, tidak jarang kita menjadi lelah. Kadang merasa tidak dipahami, sering juga kita merasa sendiri, tenggelam dalam rutinitas dan tugas. Namun ingatlah, Sang Juru Selamat kita senantiasa ada. Dia tidak pernah meninggalkan kita, sebentar pun tidak, sedetik pun tidak. Dalam kondisi apapun, Tuhan ada bagi kita, setia dan terus bersama kita, menolong kita menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab, apapun peran yang kita jalankan. Yesus, Engkau Juru Selamatku.
tiada pernah sedetik pun, tiada pernah kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Seperti tubuh kita membutuhkan makanan, jiwa kita pun membutuhkan firman Tuhan yang menolong kita mengerti kehendak-Nya, yang menguatkan kita dikala kita lemah, yang menghibur dikala susah, yang menjadi penerang dalam kita menapaki jalan kehidupan. Mari kita datang kepada Tuhan, menyerahkan diri sepenuhnya, membuka hati seutuhnya, menerima pemberitaan firman-Nya. Ku persembahkan hidupku. Ini aku, semiliku, ku serahkan pada
Ibu-ibu dan saudari-saudari terkasih, kita bersyukur kalau hari ini kita boleh merayakan Paskah bersama-sama bertepatan dengan Hari Kartini 21 April. Dan hari ini kiranya kita boleh tetap semangat meskipun ibadah melalui virtual. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur kalau hari ini kami boleh merayakan Paskah bersama-sama dengan Komisi Perempuan. Dan sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, kiranya Tuhan menolong kami, mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh menjadi pendengar yang baik dan pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu-ibu dan saudari-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan membacakan firman Tuhan Markus pasal 16 ayat 1 sampai 6. Lalu kemudian saya akan membacakan juga 2 Korintus 2 ayat 14 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia." Saya lanjutkan dari 2 Korintus 2 ayat 14 sampai 15. Demikian. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Ibu-ibu dan saudari-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, saya yakin ibu-ibu semua yang hadir di sini sebelum berangkat datang ke gereja pastinya memakai minyak wangi. Ya, disadari atau tidak, minyak wangi itu dekat dengan kehidupan kita. Saya kira demikian juga ibu-ibu atau saudari-saudari yang ada di rumah. Minyak wangi adalah sesuatu yang selalu ada dan biasanya kita pakai. Memang minyak wangi memberikan kesegaran, bahkan tidak jarang juga membantu seseorang untuk bisa lebih percaya diri. Ibu-ibu dan saudari-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, menarik bahwa kisah Paskah itu tidak bisa dilepaskan dengan kaum perempuan. Karena Injil mencatat para perempuan menjadi saksi yang pertama bahwa Yesus sudah bangkit. Ibu-ibu dan saudari-saudari yang terkasih, hal itu seperti dijelaskan dalam Injil-Injil. Dan yang menarik adalah dalam Injil Markus yang kita baca tadi, dijelaskan di sana bahwa Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan Salome, mereka memberi rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Ibu-ibu dan saudari-saudari yang dikasihi oleh Tuhan,
Rempah-rempah yang dimaksud karena bertujuan untuk meminyaki itu berarti rempah-rempah yang berupa wangi-wangian. Dan kalau menurut tradisi ya, yang dipakai biasanya adalah karena kaitannya dengan jenazah ya, tubuh Tuhan Yesus yang mati. Di antaranya adalah mur dan gaharu. Mur adalah damar lengket berwarna terang yang mengalir dari batang-batangnya sesudah kena udara menjadi keras dan berubah warna menjadi coklat. Kemudian dihancurkan dan dipakai untuk membuat balsam dan wangi-wangian yang mahal harganya, termasuk untuk minyak suci. Membuat balsam, minyak suci dalam upacara pengudusan juga dipakai untuk membalsam orang mati. Yang berikutnya adalah gaharu, yaitu damar harum dari pohon yang tinggi. Pohon ini memiliki daun tebal berbentuk mawar, memiliki bau yang menyenangkan, tetapi rasanya pahit. Dipakai untuk membuat wangi-wangian, obat-obatan, dan juga membalsam orang mati. Artinya bahwa baik mur dan gaharu ini yang jelas baunya harum dan harganya mahal. Bisa ibu-ibu dan saudari-saudari bayangkan bahwa para perempuan ini mempersiapkan sedemikian rupa, bahkan mereka membeli wangi-wangian yang mahal untuk Tuhan Yesus. Ibu-ibu dan saudari-saudari, di bagian Injil yang lain dikisahkan seorang perempuan yang meminyaki Tuhan Yesus dari minyak narwastu yang sangat mahal. Artinya apa? Ternyata Injil mencatat banyak perempuan-perempuan yang sungguh-sungguh menghormati, menghargai Tuhan Yesus, ya, mengasihi Tuhan Yesus, memuja Tuhan Yesus. Dan karena itulah mereka rela ya membayar harga yang mahal untuk dipersembahkan kepada Tuhan Yesus. Cinta mereka begitu luar biasa kepada Tuhan Yesus sehingga rela ya, meskipun mereka harus ya tadi membeli wangi-wangian yang sangat mahal. Hal itu untuk menunjukkan menjadi salah satu bukti bahwa mereka begitu memuja, mengasihi Tuhan Yesus. Ibu-ibu dan saudari-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ketika mereka dikubur, pergi ke kubur Yesus dan mereka tidak menemukan tubuh Tuhan Yesus, ada malaikat yang menjumpai mereka dan dikatakan oleh malaikat itu, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia." Ibu-ibu dan saudari-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dari sini dinyatakan bahwa Yesus yang mereka bangkit. Yang bisa kita pelajari adalah semangat kaum perempuan yang mengikuti Tuhan Yesus pada waktu itu. Semangat mengasihi Tuhan Yesus, semangat untuk mencintai Dia. Bahkan karena semangat itu mereka berani membayar harga. Oleh karena itu, jika Tuhan Yesus yang bangkit itu, Tuhan Yesus yang telah bangkit dari kematian itu, tentunya membawa semangat tersendiri karena Yesus tidak mati selamanya, tetapi Dia hidup dan Dia bangkit. Oleh karena itu, sebagai perempuan-perempuan yang sungguh mengasihi Tuhan Yesus, tentu itu menambah semangat bagi kaum perempuan. Dari sinilah saya ingin mengajak kita semua di hari Paskah ini, belajar dari perempuan-perempuan tadi, memiliki kecintaan yang luar biasa kepada Tuhan Yesus.
Karena apa, ibu-ibu dan saudari-saudari? Kalau kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan Yesus, kita memiliki semangat untuk terus mengasihi Tuhan Yesus, maka kita bisa menjadi perempuan-perempuan yang berani membayar harga untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Ibu-ibu dan saudari-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau pada waktu itu perempuan-perempuan itu membeli wangi-wangian untuk dipersembahkan kepada Tuhan Yesus, ya, sehingga bau harum semebar di mana-mana. Pertanyaannya adalah, di masa kini, apakah yang bisa kita persembahkan bagi Tuhan yang begitu kita kasihi, supaya nama Tuhan tetap harum? Ibu-ibu dan saudari-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus menolong kita dalam hal ini. Di dalam surat 2 Korintus pasal 2 ayat 15 dan 16. Tadi di sana dijelaskan, ibu-ibu dan saudari-saudari, saya membacakannya sekali lagi untuk kita. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami ke jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Ibu-ibu dan saudari-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pelayanan Rasul Paulus dan teman-temannya dalam mewartakan Injil Kristus menunjukkan bahwa Kristus ada di dalam hidup mereka, dan melalui hidup mereka Allah memakai mereka untuk mengharumkan nama Kristus, yaitu dengan mengabarkan Injil, berita sukacita bagi semua orang. Oleh karena itulah, ibu-ibu dan saudari-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dengan demikian kita dipanggil, Kristus yang bangkit itu, yang kita sembah dan kita muliakan dan yang kita kasih itu ada di dalam diri kita. Oleh karena itu Ia juga mau memakai hidup kita untuk menyebarkan keharuman Kristus di tengah-tengah hidup kita. Melalui apa? Kesaksian-kesaksian baik yang kita nyatakan melalui perkataan kita sehari-hari, sikap dan perbuatan hidup sehari-hari, di keluarga, di tengah-tengah persekutuan pelayanan, di tengah-tengah pekerjaan, ketika ibu-ibu bekerja, ya, baik yang di kantor, di pasar, ya, atau di sekolah, dimanapun ibu-ibu dan saudari-saudari berada, dipanggil oleh Kristus untuk menebarkan bau harum Kristus, sehingga orang yang ada di sekitar ibu-ibu dan saudari-saudari boleh merasakan bau yang harum, ya, yaitu Kristus Yesus melalui hidup kita. Ibu-ibu dan saudari-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang menjadi tugas pekerjaan kita, hidup di dalam Kristus. Saya yakin jika kita sungguh-sungguh mengasihi Kristus, kita akan dimampukan untuk melakukannya. Ibu-ibu dan saudari-saudari, saya membawa minyak wangi. Dan minyak wangi ini kalau saya semprotkan, ya, ibu-ibu, baunya harum dan sekitarnya terasa bau harum. Demikianlah Kristus memanggil kita untuk menebarkan bau harum, sehingga melalui hidup kita yang kita tebarkan, banyak orang boleh
mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus yang hidup. Selamat menebarkan bau harum Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang menolong kami bagaimana kami memaknai Paskah, yaitu Kristus yang bangkit yang ada dalam hidup kami. Mampukan kami menjadi perempuan-perempuan yang membawa harum nama Kristus dimanapun dan kapanpun, melalui tutur kata kami, melalui perbuatan kami, melalui pelayanan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudariku di NTT dan di Malang, hati kami sedih dan berduka. Batin kami menangis tak terkira atas apa yang dialami saudara dan saudari karena bencana. Ya, saudara-saudari kami di NTT dan Malang, kita adalah keluarga. Tuhan Yesus, anugerahilah dengan kekuatan dan penghiburan-Mu bagi saudara dan saudari kami di sana. Tuhan Yesus, bimbing dan berkatilah dengan kasih-Mu bagi mereka yang kehilangan dan lara. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Saudariku pejuang dalam rumah tangga, wahai kaum perempuan pejuang dalam kehidupan rumah tangga, ada keringat bahkan air mata yang mengiringi perjuanganmu. Namun yakinlah, tak akan pernah sia-sia jerih juang bagi keluarga. Tuhan Yesus, berkatilah kaum perempuan dalam keluarga, agar mereka menjadi istri yang berharga lebih dari permata, agar mereka menjadi ibu yang membawa kebahagiaan bagi anak-anak, agar karena mereka rumah tangga menjadi
perteduhan yang nyaman, agar karena mereka rumah tangga menjadi kehormatan setiap anggotanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Saudariku, pejuang dalam pekerjaan, kadang engkau merasa lelah dan lesu dengan tuntutan kerja. Bahkan tak jarang harus berpikir keras demi memberi hasil yang terbaik. Rupiah demi rupiah terkumpul demi mendukung keluarga. Tangan dan kaki terus bergerak demi pekerjaan. Tuhan Yesus, kami mohon kekuatan-Mu melimpah, agar para perempuan yang berjuang dalam pekerjaan tetap kuat. Agar para perempuan bekerja boleh saling menguatkan satu dengan yang lain. Agar para perempuan memiliki kepekaan dan kepedulian bagi sesamanya di tengah persaingan kerja. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Saudariku dan anak-anak korban kekerasan, kesedihan, kami merasakan luka dan derita kalian. Meskipun juga marah dan geram atas orang-orang yang melakukan kekerasan kepadamu. Kiranya mata batin mereka diubahkan oleh Tuhan untuk bertobat. Tuhan Yesus, curahkanlah kasih dan kuasa-Mu, agar saudari dan anak-anak korban kekerasan mengalami pemulihan batin, agar mereka tetap berani memandang masa depan, mengalami kesembuhan raga, agar mereka tetap dapat melangkah dan berkarya. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Saudaraku dalam perjuangan pelayanan, tidak banyak perempuan yang menyediakan diri dalam melayani. Tidak banyak perempuan yang memberikan hidup dipakai untuk melayani. Namun demikian, selalu ada warna yang diberikan dalam juang pelayanan mereka di ladang yang Tuhan rencanakan dan percayakan untuk dilayani oleh mereka. Tuhan Yesus, teguhkanlah dengan berkat dan rahmat-Mu, agar para perempuan yang melayani tetap setia, agar para perempuan yang mengabdi teguh dalam iman, agar para perempuan yang menghamba selalu mencinta, agar para perempuan yang bersaksi tekun menebarkan keharuman nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Ya Tuhan, doa-doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita dengan penuh semangat menapaki perjalanan hidup kita dengan berani dan berpengharapan. Sebab Dia hidup, kita tidak lagi gentar. Sebab Dia hidup, masa depan sungguh ada. Sebab Dia hidup.
dan kaum perempuan yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengakhiri ibadah ini dalam doa. Sungguh kami bersyukur Tuhan, kalau hari ini kami boleh merayakan Paskah bersama. Kiranya kami boleh dianugerahi oleh Tuhan dengan kasih setia dan rahmat, sehingga dimanapun dan kapanpun kami ada, kami boleh menjadi perempuan-perempuan yang menebarkan bau harum Kristus, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Dan biarlah Tuhan, berkat dan anugerah Tuhan terus menyertai langkah kehidupan kami. Ibu-ibu dan saudari-saudari terkasih, terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai ibu-ibu dan saudari-saudari dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, terima kasih. Komisi Perempuan Ester GKMI Salatiga mengucapkan selamat Paskah dan semangat Kartini.